ya. Oke. Nah, materi malam ini jadi bahan untuk ujian. Jadi harapannya bisa disimak dengan baik. Lama-lama kok, paling 10 menit 20 menit aja. Yang pertama kita coba lihat dulu ya. Oke. Ini saya ambil dari Profesor Dr. Al-Masdi Syahza. Beliau merupakan guru besar bidang ekonomi sosial pertanian. Jadi banyakkan ilmu-ilmu tentang manajemen produksi, manajemen ekonomi itu beliau yang pakarnya. Nah, ini sudah lewat, ini sudah pernah dijelaskan ya. Oke, belum nongol, Pak. Saya ulangi lagi biar tambah ingat ya. Nah, bicara tentang manajemen produksi itu berarti kita bicara tentang bagaimana tujuannya dulu. Setiap kali kita belajar itu tahu tujuannya apa. Gitu. Dulu saya kalau belajar biasanya saya punya tujuan tuh motifnya beda-beda. Misal belajar matematika itu saya motifnya dulu ingin menguasai ilmu matematika untuk modal saya ngajar les privat dulu waktu saya masih kuliah. Kemudian kalau saya belajar tentang biologi, saya itu motifnya pengen bisa ngajar Olimpiade Sains SMA. Itu motif saya dulu. Ketika saya belajar tentang evaluasi proyek, kemudian statistik dan parametrik, kemudian belajar tentang metode penelitian, saya pengen bisa memberikan satu karya terakhir itu skripsi itu dengan skripsi yang baru, nggak ada yang orang lain sama dengan saya. Nah gitu. Motifnya beda-beda. Sama ketika belajar tentang manajemen produksi juga saya punya motifnya dulu pengennya saya bisa minimal saya bisa jadi kriteria perusahaan yang di bidang pertanian yang bisa memenuhi syarat lah dalam sisi keilmuan. Kemudian juga bisa tujuannya pengennya juga bisa nanti ketika saya nggak masuk dalam industrinya, saya bisa ngajar orang-orang yang di level manajemennya. Nah, saya punya motif itu dulu. Jadinya belajarnya saya semangat gitu, nggak ogah-ogahan, nggak ada rasa malas, nggak ada. Gitu. Karena tambah lagi saya punya kondisi waktu itu, saya kuliah itu dengan biaya sendiri waktu itu. Di semester 4 sudah saya nggak ada biaya orang tua. Nah, makanya tujuan itu penting dipahami. Makanya setiap kali saya belajar pakai tujuannya apa. Nah, sama seperti gini. Makanya kalau Profesor Dr. Almasdini ngajar, dia pasti awalnya tujuan dulu, bukan definisi. Supaya kita tuh paham kita mau kemana. Gitu. Ibaratnya kan kalau kita gini, ibaratnya kalau kita main bola, ya, kalau nggak ada gawangnya kira-kira orang ngapain? Kalau nggak ada gawangnya, bingung kan? Tujuan orang main bola kan lari keliling lapangan terus ngejar musuh itu kan pengennya ngambil bolanya terus bikin gol kan? Nah kalau nggak ada gawangnya, nah nggak ada golnya dong. Nah gitu dia. Nah sama manajemen. Kalau manajemen itu kita harus mulai dari tujuan dulu. Kita mau apa? Kita pengennya capai apa? Goalnya apa kita pengen? Nah kalau dalam manajemen produksi ini kita harus tahu konsepnya dulu. Nah ini pertama konsep nih. Konsep manajemen produksi agribisnis. Kalau bicaranya konsep, itu berarti bicara skala itu kita mikirnya menggambarkan di kepala kita itu alur-alurnya, konsepnya gini. Oh ini kalau kita ya sama kayak perempuan lah. Karena ini Wilhelmina kan perempuan kan, sama kayak perempuan. Ketika perempuan tuh mau berangkat ke undangan, pasti punya konsep dia. Ini pakai pakaian apa yang serasi, roknya dengan bajunya, make upnya, mana yang serasi, itu konsepnya begitu. Jadi ada keselarasan, ada keserasian gitu, ada keseimbangan yang bisa dibuat. Sehingga langkah demi langkah itu teratur, paham ya maksudnya ya? Iya Pak. Nah, yang kedua memahami ruang lingkup manajemen. Memahami ruang lingkup manajemen produksi, usaha produksi pertanian. Jadi kita memahami ruang lingkupnya apa aja. Jadi apa saja yang sekiranya itu berhubungan dengan manajemen produksi. Mulai dari
manajemen itu kan bicara tentangnya manajemen kan dasar-dasarnya kan kita bicara tentang planning, ya kan? Kemudian Ya. organization, kemudian uh, actuating, ya kan? Controlling, sama evaluating. Jadi kelima itu jadi bahan utama kita dalam memahami manajemen. Itu manajemennya, belum produksinya. Kalau bicara produksi, maka kita bicara tentang bagaimana bahan bakunya, modalnya, peralatannya. Nah, itu bicara tentang produksinya. Kemudian mau jadi bahan bakunya mau jadi apa, ya kan? Kita dapat bahan baku, misalkan kita dapat bahan bakunya adalah kelapa kering, kelapa gitu, atau singkong. Hasil produknya kira-kira apa endingnya? Mau jadi tepung kah dia? Mau jadi minyak PCO kah dia? Ya kan? Nah, kemudian bisa juga jadi langsung kacang Garuda kah dia? Kalau tepung singkong gitu. Nah, itu bagian dari memahami ruang lingkup. Nah, yang ketiga, memahami proses perencanaan produksi. Bagaimana memahami perencanaan itu? Proses perencanaan itu paling vital, paling penting gitu. Sering kali motivator tuh bilang gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi kalau gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan juga. Gitu. Gagal rencananya, gagal pula hasilnya. Gitu. Karena rencana itu merupakan fondasi pertama kita untuk bersiap melakukan action, melakukan aksi. Gitu. Makanya ketika teroris itu ada teroris ya, misalkan teroris, teroris itu kan pasti militer itu diturunkan tuh pasukan yang paling siap, pasukan yang paling matang perencanaannya. Siapa? Kopassus misalkan di Indonesia. Gitu. Karena sudah matang persiapannya dia, matang perencanaannya sudah. Sehingga meminimalisir resiko. Apalagi kalau berhubungan dengan nyawa, apalagi berhubungan dengan, kalau bisnis kan berhubungan dengan modal kan. Gitu. Modalnya nggak sedikit, modalnya banyak. Gitu. Kalau salah langkah, ruginya banyak juga. Makanya mending sekalian spend dana itu, belanja dana untuk planning itu besar memang sebelum berangkat ke actionnya, melakukan wujud apa namanya itu aktualisasi rencana itu. Nah, gitu dia. Sama kayak kita misalnya berangkat mau Samarinda. Dari Berau Samarinda kan bisa lewat lewat macam-macam ya, bisa lewat dari darat, ya kan? Bisa naik pesawat, gitu kan? Bisa naik kapal barang gitu kan, ikut kapal barang gitu bisa. Nah, masalahnya kita harus tahu ini mana resikonya yang paling tinggi, kemudian mana yang resikonya paling minim. Nah, sehingga kita bisa melakukan aktualisasi kegiatan itu yang lebih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tuh, sesuai juga dengan apa yang modal yang kita butuhkan. Modalnya bisa naik mobil saja atau travel saja lewat darat, kita paksakan lewat udara, ya nggak bisa berangkat karena biayanya beda. Biayanya juga punya selisih yang cukup tinggi. Nah, kemudian yang keempat, memahami ruang lingkup manajemen usaha pengolahan hasil pertanian. Memahami ruang lingkup manajemen usaha ini berarti kita bicara tentang aktualisasi kegiatan. Gitu, bagaimana mengolah, gitu, bagaimana SDM-nya beraktivitas atau aktivitasnya seperti apa. Kemudian yang kelima, memahami proses pengolahan hasil pertanian. Nah, itu dia. Jadi kita memahami bagaimana proses pengolahan hasil pertaniannya. Bagaimana prosesnya itu terjadi dari bahan mentah sampai bahan setengah jadi, sampai bahan jadi atau bahan siap pakai. Nah, itu dia. Itu mengenai tujuan. Nah, kelima ini pahami dulu. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan sampai ketinggalan. Karena ini adalah bagian dari materi untuk diujiankan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.